Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 288. Fernando memutar bola matanya kepada preman rambut kuning, dia bahkan tidak ingin berkomunikasi sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini datang menghancurkan supermarket? Fernando bertanya kepada Aziz. Membayar hutang adalah hal yang wajar. Aziz, ini, hutang kita 200 miliar belum lunas. Jadi kita datang untuk menghancurkan, kenapa? Preman berambut kuning mendengus dingin, bicara dengan keras. Aku tidak berbicara denganmu, diamlah. Fernando melirik preman rambut kuning, dan memancarkan aura dingin. Pandangan itu, seperti pedang tajam, dingin dan menusuk, membuat preman rambut kuning itu merinding, seperti menjadi sasaran binatang ganas, bergidik, punggung merasa dingin, keringat berkucuran keluar. Tatapan matanya sangat mengerikan. Dia membuka mulutnya dan takut untuk berbicara lagi. Aziz, setelah saya membeli supermarket, uang pengadilan, semua kamu gunakan untuk membayar pemasok bukan, mengapa masih berhutang, dan sebesar 200 miliar? Fernando bertanya lagi. Wajah Aziz berubah, buru-buru berkata, Pak Fernando, mana ada 200 miliar? Tetapi hanya 60 miliar saja. Tambahan 140 miliar itu bunga. Hutang 60 miliar, mau bunga 140 miliar, apakah ini rentenir? Fernando mengerutkan kening. Pak Fernando, ceritanya seperti ini. Aziz mendesah. Sebelumnya, ketika supermarket Warun hampir bangkrut, kami berutang 60 miliar kepada pemasok Pak Samuel. Pada saat itu, saya tidak mampu membayarnya, dan pemasok juga tidak akan mendapatkan uang itu. Kemudian Anda mengambil alih supermarket, dan saya mempunyai uang. Pada saat saya ingin mengembalikan 60 miliar ini, baru tahu bahwa pemasok itu telah mengalihkan hutang 60 miliar itu ke toko besar yang di area abu-abu untuk menanganinya. Setelah mengatakan itu, Aziz melihat ke preman berambut kuning. Toko besar di area abu-abu itu adalah pria yang berspesialisasi dalam peminjaman, pengumpulan uang dan rentenir lainnya, dan preman-preman ini semua anak buahnya. Dia lanjut mengatakan, lagi pula, 60 miliar ini sudah hutang beberapa bulan, menurut saya, 70 miliar dikembalikan untuk toko besar itu, dan tambahan 10 miliar sebagai bunga. Berdasarkan hukum dan peraturan nasional, meskipun 10 miliar ini adalah bunga sudah termasuk rentenir. Saya kembalikan 70 miliar kepada toko besar itu, dia juga tidak rugi. Tapi siapa tahu, toko besar itu, mau menambahkan bunga 140 miliar untuk dibayar, semua total 200 miliar. 200 miliar, ini bukan jumlah yang kecil. Sekarang jangan bilang dulu saya tidak punya uang, jikalau ada uang, juga tidak akan membayar bunga ini telah lebih dari ribuan kali lipat dari peraturan bunga dalam hukum. Benar-benar rentenir. Fernando mengangguk, memahami alasannya. Kemudian, jika kamu tidak membayar uang itu, toko besar itu akan suruh anak buahnya untuk menghancurkan. Betul, Aziz mengangguk dan ekspresinya terlihat pahit. Dengar-dengar tokoh besar itu adalah orang terpandang di kota Lautan Timur, orang biasa sama sekali tidak bisa macam-macam dengannya. Kali ini, kita dalam masalah. Aziz, kamu juga tahu kamu tidak bisa macam-macam dengan tokoh besar di belakangku, sekarang lebih baik cepat bayar kembali 200 miliar itu. Preman rambut kuning membuka mulutnya, ketakutannya akan tatapan Fernando sudah mulai mereda. Tidak ada uang, jual saja supermarketmu sebagai jaminan. Kamu kan masih punya anak perempuan, dengar-dengar sangat cantik, kau juga bisa mengirimkannya ke KTV kami menjadi penjual minuman,
bekerja untuk membayar utang. Mendengar ini, mata Aziz memerah dan marah, ia berkata, "Mimpi, walaupun aku mati, aku juga tidak mungkin memberikan putriku." Aku tidak takut memberitahumu." Preman rambut kuning itu mulai bersombong. Sekarang daerah abu-abu di kota Lautan Timur telah disatukan. Seluruh kota Lautan Timur, itu semua orang kita. Jika mau menangkap putrimu diam-diam, dan bawa ke KTV jadi penjual minuman untuk melunasi utang, itu sangat mudah. Wajah Aziz tiba-tiba pucat, dia tidak ingin anak perempuannya dapat masalah. Tapi suruh dia membayar 200 miliar, di mana uangnya? 60 miliar adalah utangnya, bukan utangnya Fernando. Supermarket ini, juga milik Fernando, dia tidak punya hak untuk menjualnya. Fernando juga mungkin tidak mau bantu membayar utangnya, gimapun 200 miliar, bagi Fernando, tentu saja bukan jumlah yang kecil. Apakah Tuhan ingin menghukumku? Setelah dipikir, Aziz mengalirkan air mata dengan putus asa. Kau punya dua pilihan. Pada saat ini, Fernando melihat preman rambut kuning, mengatakan, "Pertama, akan kuberi 70 miliar, bawa orang-orangmu, pergi dari sini. Kedua, panggil tokoh besar yang di belakangmu, dan saya akan menanyakannya, uang pokok 60 miliar, mau membayar 140 miliar bunga, hukum mana yang mengaturnya? Bocah, jika bisa mengusir kita dengan uang 70 miliar, kita juga tidak perlu datang di tengah malam dan menghancurkannya." Preman rambut kuning tertawa dengan remeh. "Dan kau bilang mau memanggil tokoh besar yang di belakangku. Jika dia datang, masalah akan lebih rumit. Kau menyakiti begitu banyak orang kita, bagaimanapun, harus mengganti rugi 2 miliar. Bisakah kau membayarnya? Apa kau punya uang?" "Aku mampu membayarnya, aku punya uang." Fernando melihat preman rambut kuning, sangat serius, panggil saja dia datang. Sikap Fernando, membuat preman rambut kuning sedikit terkejut, kemudian, dia mencibir. "Baiklah, aku akan memanggilnya." Usai bicara, preman rambut kuning mengambil telepon dan memanggil nomornya. "Halo, Kak Lesmana, kita sedang menagih utang Aziz, dan dalam sedikit masalah." "Masalah apa?" Di ujung telepon, terdengar suara rendah. "Belasan orang kita telah terluka, dan intinya, bocah itu, ingin bertanya langsung di depan Anda, uang pokok 60 miliar, mau membayar 140 miliar bunga, hukum mana yang mengaturnya?" Preman rambut kuning lanjut bicara. "Tanya langsung, haha, kalau begitu aku akan memberitahunya sendiri." Di ujung telepon, mencibir dan bicara, "Ini aturan aku. Jika dia tidak bisa terima, aku akan menghajarnya sampai dia terima. Aku ke sana sekarang." Tutup telepon, preman rambut kuning melirik Fernando. "Bocah, Kak Lesmana sudah bilang, ini adalah aturannya, jika kau tidak bisa terima, kau akan dihajar, sampai kau terima." "Kak Lesmana." Fernando mengedip mata dan tersenyum. Setengah jam kemudian, sebuah mobil MPV buik hitam datang. Pintu terbuka, 7 atau 8 pria besar keluar dari sana. Pemimpinnya, juga seorang pria besar. Pria besar itu, memakai kaos kutang, dengan ada tato naga biru di bahunya dan kancing di telinganya, tampak sangat ganas. "Kak Lesmana." Ketika lihat pria besar ini, preman rambut kuning langsung berteriak, menunjukkan senyum hormat, menyambutnya. Di mana bocah itu?" Kak Lesmana mengangguk dan bertanya. Sejak mengendalikan Savitri di KTV hari itu Ginting menyerahkan pekerjaan kepada Lesmana untuk menguasai kekuasaan Savitri. Selama ini, bisa dikatakan kekuasaan, dan posisinya naik drastis, anak buahnya juga sudah ada ratusan orang. Lebih penting lagi, Savitri sebelumnya, selain mengoperasikan KTV, bisnis utamanya adalah rentenir. Dan setelah menguasai Savitri, bisnis rentenirnya juga semua diserahkan kepada Lesmana. Catatan utang yang di Savitri semuanya diambil alih oleh Lesmana. Bab 289. Semua catatan utang ini, uang pokok ditambah bunga, sudah hampir 30 triliun.
Tentu saja, sebagian besar dari ini adalah kredit macet dan masih ada orang lain yang mengalihkan ke Savitri untuk penagihan, sangat sulit untuk tagih kembali. Namun, ini dulu, pada saat Savitri masih mengelola hutang-hutang ini. Tingkat pengembaliannya hanya sekitar 10% saja. Tapi sekarang berbeda, seluruh wilayah abu-abu di kota Lautan Timur, sudah bersatu, bisa dikatakan orang Kak Lesmana ada di mana-mana. Jadi jauh lebih mudah untuk menagih utang daripada dulu. Mereka yang ingin kabur, sebelum keluar dari kota Lautan Timur, akan ditangkap oleh anak buahnya Kak Lesmana terlebih dahulu. Tidak membayar hutang, pukul, menarik kuku, menyiram air cabai, bangku penyiksaan, sengatan listrik, menyiram cat. Diperlakukan sekejam mungkin, tujuannya untuk mendapatkan uang kembali. Saat ini, di bawah tekanan penagihan Kak Lesmana, tingkat pengembalian hutang telah mencapai 15%. Dengan tambahan 5 poin dari tingkat pengembalian ini, Lesmana menghasilkan IB dari 20 miliar. Jadi beberapa waktu ini, kehidupan Kak Lesmana sangat nyaman. Selain menangani catatan utang Savitri, ia juga menjadi perantara sendiri, untuk mengambil uang dari orang kaya dan menjalankan rentenir keuntungan yang dihasilkan, dibagi dengan orang pemberi peminjam. Cara ini tidak ada risiko, jika sampai waktu masih belum membayar, hanya perlu suruh anak buah menagih. Jika uang tidak kembali, Kak Lesmana juga tidak rugi. Hari-hari seperti ini, bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada memungut biaya perlindungan di jalan masa depan sebelumnya. Di jalan masa depan, biaya perlindungan 1 tahun, juga hanya 2 miliar lebih. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa hari, dia bisa menghasilkan 2 miliar, dan hal ini tidak berani dipikirkan sebelumnya. Tapi Kak Lesmana tidak menyangka bahwa ada orang berani memukul anak buahnya, dan bertanya di depannya hukum mana yang mengatur semua ini. Bocah itu, apa dia waras? Mereka menyakiti anak buahku, dan berani menemuiku. Kak Lesmana mencibir, bertanya kepada preman rambut kuning. Di mana bocah itu? Itu dia. Preman rambut kuning menunjuk Fernando, itu dia, menyakiti belasan anak buah kami, dan ingin bertanya langsung kepada Anda, bunga itu diatur di hukum apa? Kak Lesmana melihat ke arah yang ditunjuk, lampu jalan redup, tidak bisa melihat jelas wajah anak muda itu, tapi bentuk tubuhnya, Kak Lesmana merasa tidak asing. Ini membuat kelopak matanya melompat sedikit. Pergi ke sana lihat. Kak Lesmana melambai dan berjalan menuju Fernando. 7 atau 8 anak buahnya, segera mengikutinya. Kak Lesmana datang, bocah, sebentar lagi kau tidak tahu bagaimana cara kau mati. Preman rambut kuning itu sangat sombong. Dalam beberapa detik, Kak Lesmana datang di depan anak muda itu. Pak Fernando, melihat penampilan anak muda itu, Lesmana terkejut, wajahnya berubah, dan sangat ketakutan. Anak muda ini, jelas adalah Fernando. Dia sangat terkejut dan panik dalam hatinya. Meskipun beberapa waktu ini hidupnya sangat nyaman, dan ada ratusan anak buah juga di bawah tangannya, posisinya tinggi, ia merasa sedikit mengambang. Tapi Kak Lesmana tahu jelas bahwa dia bisa memiliki posisi saat ini, semua karena Fernando memberikannya kepadanya. Bisa dikatakan jika tidak ada Fernando, dia Kak Lesmana, pasti masih menjadi seorang kepala preman di jalan masa depan yang memungut biaya perlindungan. Tidak ada Fernando, juga tidak akan ada Kak Lesmana yang sekarang ini. Jadi Kak Lesmana selalu merasa bersyukur kepada Fernando. Tapi Kak Lesmana tidak menyangka, orang yang menyakiti belasan anak buahnya itu adalah Fernando. Jika membuat Fernando kesal, dia Kak Lesmana, kemungkinan besar akan kembali menjadi kepala preman di jalan masa depan. Pak Fernando, Anda, kenapa bisa di sini? Pikiran Lesmana mulai kacau, terlihat tidak tenang, tersenyum dengan terpaksa, dan sikap sangat hormat. Setelah mendengar ini, wajah anak buah itu berubah dan melongo. Kak Lesmana, memanggil bocah ini Pak Fernando. Dan melihat kondisi seperti ini sepertinya bocah ini, adalah bosnya Kak Lesmana.
Sikap Kak Lesmana sangat hormat terhadapnya. Mengapa begini? Aziz dan Kadir yang di samping, juga terkejut. Tak disangka Kak Lesmana sebagai tokoh besar di area abu-abu, ternyata begitu hormat terhadap Fernando. Supermarket ini milikku. Jika saya tidak di sini, supermarket ini akan dihancurkan habis oleh orang-orang kamu. Fernando melirik Kak Lesmana dan bicara. Gemuruh. Kak Lesmana gemetar, seperti kena serangan petir, punggungnya tiba-tiba bercucuran keringat. Supermarket ini, ternyata milik Pak Fernando. Apakah saya menyuruh orang-orang saya menghancurkan supermarket Pak Fernando? Tidak mengenal orang sendiri, sampai terjadi perselisihan. Orang yang sangat ceroboh, beraninya menghancurkan supermarket Fernando, cepat berlutut. Kak Lesmana berbalik kepala, menegur keras preman rambut kuning. Preman rambut kuning ketakutan dan badan gemetaran, kakinya lemas, dan langsung berlutut di depan Fernando. Dia masih belum mengerti sampai sekarang. Tapi pahamilah, anak muda ini, jelas bukan orang biasa. Pak Fernando, jika saya tahu bahwa supermarket ini milik Anda, walaupun kasih aku 10 keberanian, aku juga tidak berani menghancurkannya. Wajah Kak Lesmana tersenyum pahit, dan hati putus asa. Tidak masalah bagi orang yang tidak tahu, aku tidak menyalahkanmu. Fernando berbicara. Mendengar kata-kata ini, Kak Lesmana merasa lega, reaksi Fernando, membuatnya sangat bersyukur. Tapi aku masih ingin bertanya padamu. Percakapan Fernando tiba-tiba berubah, membuat Kak Lesmana tegang. 60 miliar uang pokok, hanya dengan beberapa bulan, akan dikenakan bunga 140 miliar, suku bunga ini berdasarkan hukum mana? Fernando menatap tajam kepada Kak Lesmana. Punggung Kak Lesmana terasa dingin dan mengatakan dengan pahit. Pak Fernando, saya jujur kepada Anda, semua ini adalah catatan utang Savitri sebelumnya, dengan kata lain yaitu rentenir. Setelah saya mengambil alih kekuasaan Savitri, semua catatan utang ini juga dioper ke saya, karena itu saya datang untuk menagih utang. Rentenir. Tatapan Fernando, semakin dingin, beberapa hari ini, tampaknya kamu sibuk menagih hutang. Betul, Pak Fernando. Kak Lesmana menggertakkan giginya, tidak berani berbohong. Tingkat bunga setinggi ini, pasti membuat banyak orang bangkrutkan. Fernando bertanya lagi. Betul, Pak Fernando, diantaranya ada 2 keluarga, langsung menjual rumahnya, baru bisa melunasi hutang. Dan ada keluarga satunya lagi, pasangan suami istri langsung bercerai. Kak Lesmana mengatakan dengan jujur. Bagus, kamu melakukan dengan sangat bagus. Fernando berwajah dingin, seluruh tubuhnya juga mengeluarkan aura dingin. Sekarang sedang membantai kecurangan dan kejahatan di mana-mana, dan kamu masih memimpin semua ini, apa kamu cari mati? Pak Fernando, Kak Lesmana terkejut, membuka mulutnya, ingin menjelaskan. Jelaskan padaku semua yang telah kamu lakukan sejak kamu mengambil alih kekuasaan Savitri, tidak ada yang boleh disembunyikan. Fernando mengatakan dan menyela dia. Baik, Pak Fernando. Kak Lesmana menjawab, dan menjelaskan semua peristiwa, terlihat sangat hormat, seperti bawahan yang sedang melaporkan pekerjaan kepada atasan. 5 menit kemudian, Kak Lesmana selesai menjelaskannya. Setelah mendengar, Fernando hampir pingsan karena emosi. Apa yang paling dia benci adalah rentenir, pornografi, perjudian, narkotika dan hal-hal seperti itu. Tapi dia tidak menyangka, Kak Lesmana dalam waktu setengah bulan kurang ini, menerima 15 tagihan dari catatan utang Savitri dengan cara menyemprot cat, menahan secara ilegal, menghancurkan dan cara lain. 15 tagihan utang ini memberinya keuntungan lebih dari 40 miliar. Tak hanya itu saja, yang lebih nekat yaitu Kak Lesmana mendirikan perantara, melalui distribusi iklan kecil, mulai membantu orang-orang kaya meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Membagi setengah dari bunga yang dihasilkan. Kau benar-benar mencari mati. Fernando melihat Kak Lesmana, aura dingin di matanya melonjak. Setelah mengambil alih kekuasaan Savitri, keuntungan dari industri-industri yang di tangannya, KTV bar dan sebagainya,
apakah tidak cukup bagimu, dan harus menjadi rentenir? Apa kamu tidak merasa bersalah telah membuat rumah tangga orang hancur dan keluarganya meninggal? Bab 290. Saya, Kak Lesmana membuka mulutnya, dan akhirnya menundukkan kepalanya. Pak Fernando, saya salah. Dia mengerti, tidak berguna untuk menjelaskan. Sekarang masalah sudah jadi seperti ini, hanya bisa mengakui kesalahan. Pak Fernando, saya melakukan kesalahan dan bersedia menerima hukuman apapun. Dia menambahkan. Fernando melihat Kak Lesmana. Besok, kembalikan semua uang yang sudah kamu terima sebelumnya, itu catatan utang Savitri, bukan catatan utang kamu, aku tidak mau, ada Savitri yang lain. Sekarang Savitri telah tumbang, semua catatan utang itu juga sudah lenyap. Baik, Pak Fernando, saya akan melakukannya besok, Kak Lesmana berkata, tidak berani menolaknya. Selain itu, kamu sudah membuat rumah tangga orang hancur, anggota keluarganya meninggal, kamu pergi minta maaf, dan membayarkan semua jenis kerugian, semua uang itu, kamu bayar dari saku kamu sendiri, Fernando mengatakannya lagi. Baik, Pak Fernando. Yang terakhir, mulai hari ini, kamu tidak boleh berhubungan lagi dengan masalah rentenir sedikitpun. Suara Fernando tidak dapat dibantah. Baik, Pak Fernando. Kak Lesmana terkejut, dan kemudian berkata, oh ya, Pak Fernando, saya punya catatan utang satu lagi, itu waktu saya menjadi perantara, membantu orang-orang kaya menjadi rentenir, bagaimana dengan hutang-hutang ini? Karena Fernando tidak membolehkannya menyentuh bisnis rentenir sedikitpun, Kak Lesmana tentu saja tidak bisa lanjut menjadi perantara ini. Tunjukkan catatan hutangnya padaku. Fernando mengatakan. Baik, Kak Lesmana berlari ke mobil MPV Buick, mengeluarkan satu buku kecil, menyerahkannya dengan hormat kepada Fernando. Ini semua informasi dasar tentang pemberi pinjaman. Kak Lesmana mengatakannya. Fernando mengangguk dan membuka buku itu, di dalamnya tertulis. Bahri Habil, meminjamkan 2 miliar, bunga sebulan 4%. Tarigan Latif, meminjamkan 5 miliar, bunga sebulan 3%. Saleh Wachidi, meminjamkan 3,6 miliar, bunga sebulan 5%. Pandangan Fernando mendingin, bunga bulanan di catatan utang ini minimum 3%, sudah termasuk rentenir. Dia membuka ke halaman kedua, dan menyipitkan matanya lagi. Hadi, meminjamkan 6 miliar, bunga sebulan 6%. Hadi, Fernando menatap Lesmana, Hadi ini berasal dari mana? Dia menjalankan bisnis konstruksi, dan tampaknya sangat populer di TV akhir-akhir ini, dia berpartisipasi dalam program Aku Adalah Miliarder, Lesmana berkata dengan jujur. 6 miliar ini adalah uang yang diberikan kru program Aku Adalah Miliarder kepadanya. Dia melihat iklan saya dan menghubungi saya untuk membantu mencairkan pinjaman, hasil bunga bagi setengah. Jika bunganya 6% per bulan, uang pokok 6 miliar, bunga per bulan mencapai 360 juta, 1 tahun yaitu 4,3 miliar. Aku benar-benar tidak sangka bahwa Hadi ini menggunakan uang dari program, Aku Adalah Miliarder, untuk diam-diam meminjamkan rentenir, itu semua uang sponsorku. Pandangan Fernando sedikit dingin. Pak Fernando, apa yang harus saya lakukan dengan catatan utang ini? Lesmana bertanya ragu. Uang pada buku ini, rata-rata sudah dikeluarkan, dan sudah menetapkan bunga, sebagian besar belum jatuh tempo, sangat sulit untuk ditangani. Bernegosiasi dengan peminjam, uang yang sudah dipinjamkan, semua tarik kembali tanpa dikenakan bunga. Fernando mengatakan, jika peminjam tidak mau membayar kembali, kamu membayarnya kembali dari sakumu sendiri dan kembalikan kepada peminjam. Ini juga hukuman untukmu. Baik, Pak Fernando. Kak Lesmana merasakan sakit hati yang tidak ada bandingannya. Nominal utang dalam buku kecil ini sudah mencapai 12-14 miliar, bukan jumlah yang kecil untuknya. Tapi perintah Fernando, Kak Lesmana tentu saja tidak berani melanggar. Ingat apa yang aku katakan tadi, mulai sekarang,
kamu tidak boleh berhubungan dengan rentenir sedikit pun. Kembalikan buku itu ke Lesmana, Fernando bicara lagi. Jika tidak, kembali saja ke jalan masa depan dan kembali menjadi preman. Baik, Pak Fernando. Lesmana terkejut, dahinya meneteskan keringat dingin. Saya bersumpah, mulai hari ini, saya tidak akan pernah menyentuh rentenir lagi. Fernando mengangguk, selain itu, barang-barang yang dihancurkan di supermarket, kamu juga harus ganti rugi dengan menggunakan uangmu sendiri. Baik, berbincang lagi dengan Aziz sebentar, menyuruhnya untuk menjalankan supermarket yang baik, Fernando baru pulang. Di supermarket warung sini, Fernando memutuskan untuk memulai tata letak cabang, dalam masa pemulihan ini. Tapi langkah ini, hambatannya sangat besar. Jika di lautan timur itu masih mending, gimana pun Fernando memiliki banyak kekuatan di sini, membuka cabang, pada dasarnya tidak akan ada hambatan berarti. Tetapi jika membuka cabang di kota-kota lain, atau bahkan seluruh timur Indonesia, itu akan agak sulit. Sulit untuk menjadi perusahaan go public dalam setahun. Fernando diam-diam menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin berpikir lagi, mengangkat telepon, mengirim WhatsApp ke Muhasir. Keluarkan Hadi dari program Aku Adalah Miliarder dan meminta balik semua 20 miliar itu. Keesokan paginya, Fernando seperti biasa, bangun dan mandi, memakan sarapan yang telah disiapkan Bibi Aminah sebelumnya. Pak Fernando, ada tamu datang. Dia turun setelah mandi, dan mendengar suara Bibi Aminah. Fernando melihat ke arah meja makan, di sana ada Tazudin, Hadi, Yana, ketiganya duduk di meja makan. Ketiga orang ini, sedang makan makanan yang disiapkan oleh Bibi Aminah untuk sarapan Fernando. Bubur ayam, roti dan ham, telur, nasi goreng dan sebagainya. Enak, aku sudah beberapa hari tidak makan masakan Bibi Aminah, aku sedikit merindukannya. Tazudin mengambil sepotong roti, memasukkannya ke dalam mulut, dan merasa senang. Bibi Aminah, kamu memasak sarapan dengan sangat lezat, lebih baik datang ke rumah kami, keluarga kami juga kekurangan satu pelayan. Yana makan bubur ayam, bicara kepada Bibi Aminah, Fernando bukannya memberimu 12 juta sebulan, gimana jika, aku memberimu 20 juta sebulan, asalkan kamu datang ke rumah kami sebagai pelayan. Maaf, saya tidak akan pergi kecuali Pak Fernando yang memecat saya. Bibi Aminah tersenyum, dia melihat Fernando turun dan bergegas mengambilkan Fernando semangkuk bubur ayam. Bibi Aminah, pergilah ke dapur. Fernando duduk, makan bubur ayam, dan mengatakan, baik. Bibi Aminah segera pergi, Tazudin dan bersama dengan yang lainnya di sini, membuatnya tidak nyaman. Tapi bagaimanapun, tiga orang ini juga keluarga Fernando, jadi harus diperlakukan dengan hormat. Oleh karena itu juga menyajikan sarapan kepada mereka. Kemarin sudah datang, hari ini datang lagi, ada apa? Cepat katakan yang mau dikatakan, jika tidak ada keluar dari sini. Fernando tidak sabar mengatakan, mengambil telur, memasukkan ke dalam mulut dan mengunyahnya, sama sekali tidak melihat ketiga orang lainnya. Fernando, kami masih memikirkanmu, apakah ini sikapmu? Yana melotot. Apa yang kau pikirkan untukku? Fernando bertanya. Fernando, bagaimanapun, kamu menantuku juga. Setelah program Aku Orang Kaya disiarkan, puluhan juta pemirsa semua tidak senang melihatmu, kamu malu, dan jangan membuat malu keluarga Yasmudi. Tazudin mengatakan, kamu tidak tahu malu, aku, Tazudin masih tahu malu. Tadi malam saya memikirkannya sepanjang malam, dan memutuskan kamu tidak perlu berlutut untuk meminta maaf, hanya perlu mengatakan maaf kepada kami bertiga, kemudian merekam di telepon, ini juga dihitung sebagai mencuci baik penampilanmu, untuk menyelamatkan nama baik keluarga Yasmudi. Maaf. Fernando mencibir, saya pikir saya tidak punya apa-apa untuk meminta maaf kepada kalian. Bersambung ke bab 291. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.